Oke, untuk sesi ketujuh ini, kita akan belajar cara mempersiapkan file CAD dan mengimportnya ke SketchUp untuk dijadikan 3D model. Setelah selesai menginstal DraftSite, kita bisa pergi ke menu File, Open, lalu kita masuk ke folder resource. Di sini ada course scene dan ada file DWG dengan nama Wartel. Kita bisa buka seperti ini. Hal yang paling penting dalam memulai modeling adalah kita harus cek satuan dari file AutoCAD-nya. Di sini kita bisa menggunakan perintah distance atau DI. Ketik enter, lalu kita mulai ukur salah satu elemen bangunannya. Di sini saya akan mengukur tebal dinding. Kita dapat satuannya ternyata adalah milimeter karena distance-nya adalah 150. Oke. Seperti itu. Sesudah mengecek, kita bisa mulai delete hal-hal yang tidak diperlukan dalam gambar, misalkan ukuran-ukuran, perabotan-perabotan dan kawan-kawannya. Di sini gambarnya sudah dibersihkan terlebih dahulu, jadi elemennya seminimal mungkin. Kita tinggal pergi ke file, lalu kita harus save as. Ini hal yang penting, oke? Karena SketchUp 7 keluar sekitar tahun 2006, maka dia tidak akan mengenali format CAD 2013 atau 2010 atau 2007. Di sini saya akan save as CAD-nya menjadi format 2000 dan sampai 2002 agar bisa diimport ke SketchUp. Oke, kita sekarang beralih ke program SketchUp. Di sini kita akan pergi ke menu File, Import, lalu kita rubah file of type-nya menjadi file DWG. Seperti ini, maka akan muncul file Wartel yang tadi kita baru save as. Hal yang penting adalah tadi soal satuan. Kita pergi ke Option, lalu di sini kita harus rubah unitnya menyesuaikan dengan file CAD-nya. Karena tadi dalam milimeter, kita rubah jadi milimeter. Oke, 3 box yang di sini tidak perlu di checklist. Lalu kita klik Open. Maka secara otomatis file CAD tadi akan pindah ke SketchUp dengan ukuran yang sudah benar. Kita bisa cek dengan Tools Tape Measure. Maka tebal dindingnya adalah 15 cm. Setelah kita import, hal yang harus kita lakukan adalah kita group SketchUp-nya sesuai dengan bagian-bagiannya. Denah kita group sendiri. Lalu tampak dan potongan juga kita group sendiri-sendiri. Untuk memudahkan kerja, biasanya kita lakukan layering. Bisa pergi ke Windows, lalu pergi ke menu Layer. Akan muncul dialog box Layer. Nah, di sini sudah terisi dengan layer dari masing-masing elemen gambar ya. Kita bisa buang semua layer ini seperti ini dan pilih move content to default layer. Jadi semua garis akan langsung masuk ke layer 0. Oke. Setelah itu kita bisa membuat layer baru. Kita namakan CAD Denah. Lalu membuat CAD tampak dan CAD potongan. Oke. Visible-nya kita bisa matikan dulu. Lalu kita klik elemen bendanya, pergi ke Entity Info, kita masukkan denah ke layer CAD denah. Karena visible-nya dimatikan, dia akan langsung menghilang. Tampak ke CAD tampak dan potongan ke CAD potongan. Oke. Sesudah selesai kita bisa nyalakan lagi. Di sini kita akan letakkan CAD
denah di pusat benda, di pusat koordinatnya. Lalu untuk potongan dan tampak kita akan rotate seperti ini, 90 derajat kita rotate, dan yang potongan kita rotate lagi 90 derajat ke arah sini. Setelah itu kita akan cari elemen-elemen benda yang bersangkutan dan kita cocokkan jaraknya. Untuk tampak kita bisa lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kolom seperti yang ada di denah. Kita mulai letakkan cat tampak ini ke denah. Oke, di sini ada satu trik. Saat kita move benda, maka di bagian keterangan ini kita bisa lihat pick 2 points to move, control toggle copy, alt toggle auto fold, hold shift untuk lock inference. Oke. Ada hal yang tidak didokumentasikan di situ, yaitu kita bisa pilih benda. Ketika kita move benda seperti ini, kita bisa mengunci benda agar cuma bergerak ke salah satu sumbu dengan menggunakan tombol panah. Di sini saya tekan tombol panah kiri satu kali dan dia hanya bisa bergerak di sumbu hijau. Ketika saya tekan tombol panah kanan, maka dia hanya bisa bergerak di sumbu merah. Dan ketika saya tekan tombol panah atas, maka dia akan bisa bergerak hanya ke sumbu biru. Oke. Itu tentang inference. Jadi kita akan move supaya kolomnya tepat berada di bagian denahnya. Kita klik di sini. Lalu kita move sambil di lock ke arah sumbu merah. Tekan tombol kanan. Kita move ke sini. Oke. Seperti itu. Jadi denahnya sudah sinkron dengan tampak. Sekarang untuk potongan, kita akan move kolomnya lagi. Cuma kali ini akan kita lock ke sumbu hijau dengan menekan tombol panah kiri. Oke. Setelah itu tampaknya akan saya geser ke sini. Potongannya maksudnya. Dan kita mulai samakan tinggi tampak dan potongan. Untuk hal itu saya akan menggunakan si gambar dak beton. Di lock ke sumbu biru. Seperti ini. Oke. Lalu keduanya saya edit tingginya agar bagian lantainya, bagian paling dasarnya ada di titik 0,0. Oke, demikian cara untuk mempersiapkan cat agar siap untuk dipakai modeling. Di sini kita bisa save, lalu kita akan pergunakan file ini untuk belajar modeling di video selanjutnya. Terima kasih.